Sadia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya, Sadia bangun dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun yang rupanya sedang ada di dapur. Tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lainnya. Sebelum Sadia mendekatinya, "Semalam kemana?" Uswatun tampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. "Kemana, Tambak? Atun tidak kemana-mana." Aneh. Namun Sadia tidak yakin. Ia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya? Meski penasaran, namun Sadia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun. Sekeras apapun ia memaksanya berbicara. Karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang. Sekalipun ia pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya saja. Di malam yang entah keberapa, di mana Sadia kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi. Sadia nekat untuk mengikuti. Meski diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi-jadi, Sadia berjalan jauh di belakang. Mereka menuju sebuah jalan yang Sadia tahu. Ya, ke sebuah kebun. Itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini? Terlebih di sebuah kebun jati yang Sadia tahu adalah salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran Sadia. Sampai ia melihat Uswatun di sebuah pohon rimbun. Pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya. Namun, di depan pohon itu ada luyak berisi bunga dan sesaji, lengkap dengan jarum dupa di atasnya. Uswatun kemudian melahap isi luyak itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termasuk bebungaan dan kopi hitam itu. Jantung Sadia berdegup kencang tidak karuan, sebelum terdengar suara mengembik di belakangnya. Sadia terdiam, kaku, lalu jatuh pingsan. Sadia terbangun dengan kondisi demam tinggi. Namun, ia masih mengingat jelas apa yang ia lihat semalam. Pak Wanto duduk di sampingnya, menatapnya dingin. Namun tak sepatah pun kata keluar dari mulutnya. Apakah ini cara bapak membungkam mulut Sadia agar tidak menceritakan pada siapapun? Berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam, Uswatun tampak sedang bermain dengan dua kakaknya, Yuni dan Rina. Seperti biasanya, seperti tidak ada yang terjadi kepadanya. Namun, semenjak itu, hanya Uswatun yang memandang Sadia dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya ia tahu, Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya. Mbak, seseorang menggoyang tubuh Sadia. Sebelum ia menyadari siapa yang membangunkan diri, ia melihat Rina. Wajahnya panik. "Apa, Rin?" tanya dia ikut panik. "Atun gak ada di tempatnya." Dia melirik tempat di mana Atun biasanya tidur. Kosong. Sempat terdiam beberapa saat karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya, sejak kejadian itu, dia tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang, meski ketakutan meliputi perasaan dia, ia beranjak dari tempat tidurnya, melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan, mungkin Atun ada di kamar orang tuanya. Karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah ke kamar orang tuanya. Dia menutup pintu kamarnya.
yang terbuat dari triplek tipis. Karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang bergelimang harta. Sempat ragu, namun dia membulatkan tekad. Sebelum ia mendengar suara Atun, ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Sadia berjalan mendekatinya. Ia yakin itu suara Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikannya bersama-sama. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa Atun bermain cublak-cublak suweng tengah malam seperti ini? Berusaha mengintip, Sadia mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu. Di sela-sela lubang itu, ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama. Namun, tepat ketika Sadia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu mencekam. Seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tentang mereka, Sadia melihat Atun. Kepalanya menoleh tepat di mana Sadia berdiri menatapnya. Jantung Sadia rasanya seperti mau copot. Belum berhenti sampai di sana, Sadia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun, semua itu membuat Sadia merasa penasaran. Berbuat nekat, Sadia mengintip kembali. Namun yang dia dapat, tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Atun tahu, Sadia melihatnya. "Mbak," kata Atun. Ia memanggil nama dia. "Ayo main." Karena seperti tertangkap basah, maka Sadia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya, dan dilihatnya Atun, mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Sadia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi. Sadia dibuat mematung, manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni duduk bersila seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, Sadia mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi. Ia duduk bersila sama seperti yang lain, sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Yang jadi Pak Empo kamu dulu ya, Mbak?" Awalnya ragu, namun Sadia mengiyakan permintaan Atun. Ia tahu, akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak, dan dia tidak tahu apa alasannya. Jadi, bila menjadi Pak Empo bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empo. Dalam permainan cublak-cublak suweng, Pak Empo akan menjadi penebak dalam permainan ini. Karena sejatinya, permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empo haruslah diwajibkan untuk berbaring telungkup, sementara pemain lain mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka Sadia mulai berbaring telungkup menghadap lantai, sementara 3 saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika Sadia telungkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu, Sadia lebih takut tentang suara lain yang ia dengar. Suara yang tidak pernah ia kenal. Sampai akhirnya, ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik, maka Sadia membuka matanya.
menatap ketiga adiknya, tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar. Tidak seperti adik-adiknya selama ini. Sadia menunjuk Atun. Ia memilih tangan kirinya. Maka Atun membuka tangannya. Dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina. Rina juga sama. Di telapak tangannya, batu itu tidak ditemukan. Maka, dia harus kembali menjadi Pak Empoh. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika Sadia mulai telungkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat Sadia tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan dimulai. Menunggu. Sadia menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya. Namun mereka tak kunjung menyanyikannya. Bingung, Sadia ingin membuka matanya. Namun ia ingat, ia adalah Pak Empoh dan tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu, bisikan itu terdengar, "Mati."